Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Kumbara dengan NPM 21030034 yang akan membahas tentang kewilayahan kebudayaan Minangkabau. Kewilayahan kebudayaan Minangkabau. Wilayah dari adalah wilayah daratan yang pertama kali ditinggali oleh masyarakat Minangkabau. Berdasarkan sejarah dan tampuk Minangkabau, masyarakat Minang pertama kali bermukim di daerah lereng Gunung Merapi, kemudian menyebar ke tiga daerah di sekitar Gunung Merapi. Ketiga daerah tersebut dikenal dengan istilah Luhak Nantigo. Kewilayahan persebaran masyarakat Minang ini memiliki sejarah penamaan, karakteristik geografis, dan sosial ekonomi berbeda. Luhak dalam bahasa Minangkabau diartikan sebagai sumber air atau sumur. Berikut wilayah luhak tersebut yaitu terdiri dari tiga yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, Luhak 50 Kota. Yang pertama, kita membahas Luhak Tanah Datar. Dahulunya perkampungan awal Minangkabau memiliki tiga sumur yang juga mereka sebut dengan luhak. Salah satu sumur terletak di daerah dengan kontur tanah yang datar sehingga masyarakat bisa minum dari sumber tersebut. Diidentifikasi sebagai masyarakat luhak tanah datar. Pengertian kedua mengenai luhak adalah kurang. Luhak tanah datar sekarang disebut sebagai Kabupaten Tanah Datar, memiliki bentuk geografis yang berlembah dan berbukit-bukit. Daerah ini memiliki sedikit sekali daratan yang sangat kurang dengan tanah yang datar, sehingga kemudian disebut sebagai luhak tanah datar. Luhak tanah datar digambarkan dengan pepatah Minang. Buminya lembang, airnya tawar, ikannya banyak. Pepatah ini menggambarkan kondisi alam dan budaya luhak yang juga disebut dengan luhak Nantu ini. Selanjutnya, luhak tanah datar memiliki tanah yang subur akibat abu vulkanik Gunung Merapi, sehingga sebagian besar penduduknya hidup dari hasil pertanian, terutama sayur-sayuran. Apalagi dengan kondisi cuaca yang sangat sejuk. Ikannya jinak merupakan metafora akan kondisi penduduk yang ramah, karena memang dari sinilah dipercaya awal mulanya kerajaan dan kebudayaan Minangkabau. Bentuk rumah gadang luhak tanah datar juga khas dibandingkan dengan dua luhak lainnya. Rumah gadang memiliki anjungan di sebelah kiri dan kanan. Bagian lantai di sebelah kiri dan kanan rumah gadang sengaja dibuat lebih tinggi dari lantai utama rumah gadang. Rumah gadang tipe ini sangat kuat akan pengaruh fotopilium. Nah, yang kedua, sumur kedua yang dijadikan tempat mengambil air minum di Nagaritua Pariangan terletak di daerah yang banyak ditumbuhi mensian agam, sehingga kelompok masyarakat yang bisa mengambil air di sana diidentifikasi sebagai masyarakat luhak agam. Pengertian kedua mengenai luhak adalah kurang. Konon masyarakat di sini kekurangan tokoh-tokoh agama sehingga syiar Islam tidak sebagus luhak tanah datar. Banyak tokoh agama yang didatangkan dari luar ataupun penduduk lokal yang belajar keluar agam. Dari sini kemudian muncul istilah luhak agam yang artinya kurang tokoh agama. Lanjutan, luhak nan tengah ini digambarkan dengan pepatah Minang, buminya angin, airnya karuah, ikannya liar. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi geografis luhak agam yang cenderung dengan panas dari wilayah luhak tanah datar. Masyarakat luhak agam digambarkan emosional dengan tingkat tinggi persaingan tinggi. Penduduk luhak non agam lebih heterogen dan beragam karena memang di daerah banyak pendatang yang menjadi sumber pendapatan. Berbeda dengan rumah gadang luhak tanah datar. Bentuk rumah gadang luhak agam lebih dominan dipengaruhi kelarasan budi Caniago. Lantai rumah gadang dibuat rata
tanpa anjungan di bagian kiri dan kanan. Nah, yang ketiga, 50 kota. Kelompok masyarakat ketiga yang bermukim di Nagari Tugu Pariangan ini terdiri dari 50 keluarga. Masyarakat ini memiliki sumur luha sendiri yang digunakan sebagai sumber air bersih. Orang-orang inilah yang kemudian merantau dari tempat asalnya dan diidentifikasi sebagai penduduk luha 50 kota. Pengertian luha 50 kota yaitu kurang. Ketika berpindah dari Gunung Merapi, penduduk yang awalnya terdiri dari 50 keluarga ini berkurang jumlahnya. Di sini kemudian masyarakat yang kurang dari 50 keluarga ini disebut sebagai penduduk luhak 50 kota. Kondisi luhak 50 kota digambarkan lewat pepatah Minang. Buminyo saja airnya jannah, ikannya jinak. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat 50 kota cenderung homogen, memiliki ketenagaan pikiran dan hidup dalam rukun dan damai. Selanjutnya, bentuk rumah gadang luar 50 kota tidak jauh berbeda dengan rumah gadang luar Agam. Lantai dibuat datar tanpa ada anjungan di bagian kiri dan kanan seperti rumah gadang luar tanah datar. Nenek moyang Minangkabau yang berasal dari Gunung Merapi kemudian menyebar ke 3 wilayah Luak Nantiko ini. Kemudian penduduk makin ramai dan tempat tinggal semakin sempit. Kemudian mereka pindah dan memperluas wilayah lagi. Daerah itulah yang kemudian dikenal dengan istilah rantau dan daerah pasisir, wilayah yang berada di tepi laut pesisir.